dari tahun ke tahun. Mau naik setuju, banter ya. Saya tawarkan, apakah tata tertib ini langsung kita setujui atau dibaca dulu? Setuju. Setuju? Setuju. Lebih cepat. Kemudian D, laporan kerja pengurus PGRI Kota Surabaya kurun waktu 2010-2011 dan rencana program kerja tahun 2011-2012 yang akan disampaikan oleh pengurus PGRI Kota Surabaya. Dalam hal ini kepada yang terhormat Ketua PGRI Kota Surabaya Bapak Dr. Andes Sumarto MM, kami persilakan. Setuju. Ya konferensi setuju. Terima kasih saudara pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua kalinya saya berdiri di sini menyampaikan apa-apa saja yang sudah dikerjakan oleh PGRI Kota selama 1 tahun, mulai sejak kami dilantik 8 Mei 2010 sampai Juni 2011. Ibu bapak peserta sidang pleno yang berbahagia, kita memang berusaha untuk belajar berorganisasi walaupun belum sempurna, sehingga saya secara pribadi dan teman-teman mendorong dan selalu mendorong agar mekanisme organisasi ini bisa sedikit dilalui walaupun masih banyak kekurangan. Bapak Ibu sekalian, selama kurun 1 tahun tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum bisa diraih oleh PGRI Kota Surabaya, terutama apa yang menjadi tuntutan para anggota. Bapak sekalian, sedikit kita menengok ke belakang. Sejak kami dilantik tanggal 8 Mei, konferensi PGRI Kota Surabaya di Asrama Haji Sukolilo Surabaya seharusnya segera ditindaklanjuti penataan organisasi yang saat itu saya canangkan Trisukses. Tahun pertama periode 2010-2015. Di 2010 Trisukses itu menyangkut satu adalah konsolidasi organisasi. Ibu bapak, konsolidasi organisasi mestinya menyangkut hal yang sangat luas demi penataan organisasi. Namun sayangnya keterbatasan ilmu pengetahuan, khususnya mungkin saya pribadi, sehingga penataan organisasi tidak bisa berjalan mulus. Terutama adalah konferensi cabang. Dari 31 cabang, alhamdulillah sampai detik ini tidak sukses. Kesuksesannya hanya menyentuh sekitar 80%. Padahal seharusnya diberi waktu jangka waktu 6 bulan setelah konferensi, maka itu semua harus bisa dilalui. Nah, oleh sebab itu saya mohon maaf tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena saya memahami bahwa memanage organisasi itu tidak sama dengan memanage sebuah lembaga. Di sana ada yang bisa untuk menakut-nakuti,
tapi di organisasi ini adalah benar-benar kesadaran dengan hati yang ikhlas. Oleh sebab itu, mudah-mudahan terketuklah hati pada cabang-cabang yang sampai saat ini belum melaksanakan apa yang diperintahkan dalam ADART, mudah-mudahan segera bisa dilaksanakan. Kalau boleh saya sebutkan, mestinya sudah ada dan mungkin ada bapak yang masih siap untuk melaksanakan lagi, cuma mekanisme itu tidak dilalui. Itu tidak boleh bapak. Jadi karena masa bakti itu 5 tahun, ya sudah harus 5 tahun itu dipertanggungjawabkan. Isinya adalah 3, yang satu adalah pertanggungjawaban LPJ bidang keuangan, termasuk juga kegiatannya. Yang kedua menyusun program kerja, dan yang ketiga adalah pemilihan pengurus baru. Ibu bapak boleh dipilih lagi asal mekanisme itu dilalui. Ini yang belum banyak melalui forum yang sangat terhormat ini. Mudah-mudahan ilmu ini segera dimiliki dan diimplementasikan di lapangan untuk di tahun-tahun yang akan datang. Termasuk ibu bapak, kalau seandainya di antara kita ini karena sesuatu hal, mungkin karena kepentingan pribadi, ketidaksanggupan atau kesibukan lain, ibu bapak tidak bisa melaksanakan organisasi itu dengan sebaik-baiknya, ada mekanisme PAW, pengganti antar waktu. Kalau di kota itu ada 4 orang yang PAW-nya melalui mekanisme khusus, rapat khusus yang dihadiri oleh cabang, yaitu 1 ketua, wakil ketua 2 orang, 3, dan 1 sekretaris. Keempat orang itu apabila dalam sesuatu hal tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, maka itu bisa di PAW, tapi tidak sembarang PAW, harus melalui konferensi khusus yang menghadirkan cabang-cabang, termasuk seperti malam ini karena semua cabang hadir itu dimungkinkan. Nah sekarang bagaimana cabang? Cabang itu kalau ketua, kemudian wakil dan sekretaris, F1, F2, F3 itu mekanismenya sama, harus mendatangkan ranting-ranting. Tetapi lainnya, baik pengurus kota maupun pengurus cabang, apabila sesuatu hal tidak bisa melaksanakan tugas, maka cukup rapat pleno sudah bisa memilih mengganti orang yang mungkin bisa melanjutkan tugas itu. Paham Bapak Ibu? Nah mudah-mudahan teman-teman cabang lain yang malam hari ini alhamdulillah ikut mendukung sepenuhnya, tapi belum melaksanakan mekanisme apa yang saya sebutkan di depan tadi, mudah-mudahan sepulang dari sini segera ada greget dan melaksanakan itu walau sesederhana mungkin. Mestinya Bapak Ibu kalau kita bicara aturan memang agak ruwet, karena memang ketentuan itu harus dilaksanakan agar apabila ada yang protes melanggar ADART maka tidak sah. Kalau memang semuanya bisa sepakat menerima, tidak ada masalah. Nah kita jagani yang terjelek, walaupun 1 di antara sekian ada yang protes, itu boleh dan bisa ditindaklanjuti. Nah itu Bapak, tri sukses yang pertama. Mudah-mudahan progres repot kami 1 tahun walaupun masih 80%, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Yang kedua, trik sukses yang kedua adalah pendataan anggota. Ibu Bapak sudah saya katakan bahwa keanggotaan PGRI itu adalah stesel aktif, bukan pasif. Nah walau di dalam undang-undang guru dan dosen di sana disarankan bahwa
seorang guru wajib menjadi anggota organisasi profesi, wajib. Tapi kami tidak bisa memaksa. Stesonnya tetap mendaftarkan diri dengan kesadaran sendiri. Nah, oleh sebab itu sampai hari ini dengan guru di kota Surabaya mestinya tidak melihat guru itu PNS atau tidak PNS, MI atau tidak di MI, tidak sama. Tidak bisa melihat ke sana. Yang penting guru siapapun boleh. Malah pendidik dan tenaga kependidikan boleh menjadi organisasi profesi yaitu PGRI. Namun mekanismenya harus secara sadar, sukarela mendaftarkan diri sendiri. Nah, di kota Surabaya Bapak Ibu kami dengar tenaga pendidik dan kependidikan itu menyentuh angka 35.000 sekota Surabaya. Alhamdulillah sampai hari ini yang terdaftar di dalam KTA secara nasional Surabaya masih menyentuh angka sekitar 10.000. Berarti masih ada saudara-saudara kita di lapangan yang sampai saat ini barangkali ingin masuk menjadi anggota PGRI tapi mekanismenya tidak memahami. Tolong di hari-hari, bulan-bulan atau tahun yang akan datang Bapak Ibu selaku ketua cabang bisa memfasilitasi. Itu yang kedua. Tri sukses yang ketiga, alhamdulillah 100% sukses, yaitu pembangunan gedung sekretariat PGRI Kota Surabaya. Barangkali Pak Mujoko bisa menayangkan file. Nah, itu Bapak Ibu, kami sudah membuat laporan dan hari ini kami pertanggungjawabkan selaku panitia pembangunan. Mulai dari pengumpulan sampai ke pembangunan sudah kami pertanggungjawabkan. Hanya saja mohon maaf agar tidak memakan biaya yang begitu besar, maka pertanggungjawaban itu hanya kami berikan kepada ketua-ketua cabang se-Kota Surabaya. Jadi satu cabang saya beri satu bendel. Itu lengkap. Mulai dari kita pembukaan rekening sampai bulan pertama Agustus itu saya rekam betul melalui buku bank satu-satu per tanggal. Nanti Bapak Ibu kalau nanti ada waktu boleh buka-buka. Malam ini untuk menuntaskan, untuk memuaskan sekian banyak saya kira saya tidak mampu. Maka nanti masih ada banyak waktu satu-satu teliti dan itu sesuai tanggal, sesuai transaksi yang ada di buku bank. Dan bukunya bank sampai hari ini sudah menyentuh 5 buku. Habis saya simpen semua. Barangkali ada yang kurang puas dan nanti dipuas-puaskan sendiri. Nah, barangkali secara bla 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 begitu Pak Mujoko. Agustus masuk 9 juta sekian, September masuk 8 juta sekian, terus. Kemudian apa itu? Oktober terus Pak Joko, Oktober masuk 30 juta sekian, terus saya rinci satu-satu per tanggal, transaksinya per tanggal. November itu 17 juta, piro Pak? Sekian, Pak Keto. Terus langsung aja paling akhir barangkali bisa saya jelaskan, Ibu Bapak, di situ kenapa saya tulis dari titik-titik kelompok itu berarti kolektif. Kemudian dari titik-titik 14 orang atau 10 orang atau 40 orang itu individu satu-satu, urutannya podo, tanggalnya podo, sampai 40 orang tanggalnya sama, harinya sama. Saya jadikan satu dari individu 40 orang 52 juta. Mesti begitu. Di buku sampean mesti seperti itu. Nah, secara keseluruhan Bapak Ibu, rekap itu yang lewat bank, ada yang lewat tunai dari bendara, terus
Terus ya memang memakan 14 lembar nggak salah. Terlalu jauh ya. Nah, ke rekap Pak. Dana masuk lewat bendara Bulis tunai. Nah itu ada yang tunai dari cabang Duku Pakis sekian, cabang Semampir sekian, Lakar Santri, Pabian Gantian, Tandes, Bulak, itu yang tidak menyetorkan bank tapi langsung tunai ke bendara. Itu bla 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 bla, total 164 juta sekian itu yang lewat bendara. Kemudian kami rekap semua, rekap baik yang tunai stop, baik yang tunai maupun yang lewat bank. Nomor 1 tunai dari Bulis bendara 164 juta sekian, Agustus sekian, September sekian, Oktober, November, Desember, Januari 2011 bla 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 bla, jumlahnya 474 juta 625. Itu uang masuk secara keseluruhan. Kemudian lihat di pengeluaran. Nah, Ibu Bapak, rincian pengeluaran nomor 1 apa itu? Pengurusan surat-surat tanah. Ibu Bapak, itu tanah 10 tahun lebih tidak terurus termasuk pajaknya. Pak Ikran ini saya tugasi untuk mengurus termasuk bayar pajaknya, memakan biaya 15 juta itu. Kemudian pembangunan gedung, pembayar gedung tahap gambar, pembuatan gambar itu dari anak ITS. Memang profesional betul Bapak Ibu, mulai yang menggambar. Kemudian bayar gelombang ke-1 103 juta sekian, gelombang kedua 103 juta sekian, gelombang ketiga, gelombang keempat, sebelum gelombang kelima itu ada pembayaran tambahan. Mestinya nanti di laporan itu ada Bapak Ketua Cabang, di belakang itu anggarannya mestinya 24 juta sekian, tapi ada yang tidak kami setujui, yaitu pembuatan air terjun mini yang memakan biaya sampai 5 juta sekian. Saya anggap gedung PG itu dadak leren ono air terjun mini barang dananya 5 juta, nggak usah. Akhirnya tambah tandon, tambah pompa dan sebagainya, nambah 19 juta sekian itu. Kemudian di situ saya tulis pembayaran tahap kelima, tahap akhir puasa. Ibu Bapak, sampai saya kira sudah paham itu. Tahap terakhir itu diberi waktu rentang 3 bulan masa perawatan, itu menjadi tanggungan mereka. Nah nanti pada akhir bulan puasa kami harus sudah menuntaskan pembayaran gedung itu, dan sudah saya keluarkan sekarang. Mudah-mudahan tidak katut ketuanya, sehingga nanti pada waktu bulan puasa saya keluarkan sekarang juga. Nanti tinggal membayar kepada pihak pemborong dan seterusnya mulai dari peletakan batu pertama, nanti bisa pinjam ranting itu satu-satu di cabang itu mungkin diperbanyak kalau ada dana. Terus itu bisa digedekno lah Pak Kaiso ya. Oh miring ya, iya Kaiso. Nah, Ibu Bapak, catatan uang masuk 474 juta 600 sekian, uang keluar tadi perinciannya tadi itu 474 sekian, saldo tunai 162.000 sekian, saldo bank 14 juta sampai tanggal 13 Juli kemarin. Saya dengar beberapa hari ini ada teman-teman yang transfer, berarti belum kami print. Nah, Ibu Bapak, apakah berhenti di sini? Nanti tergantung di pembahasan komisi. Bagaimana untuk selanjutnya? Yang jelas keanggotaan termasuk KTA-nya sampai sekarang masih menyentuh angka 10.000. Alangkah indahnya kalau semua guru di Kota Surabaya walau tidak 35.000 ya katakanlah menyentuh 20.000 atau 29.000 yang guru yang tergabung di dalam dinas pendidikan, tidak termasuk MI. Kalau dengan dinas pendidikan dan Kemenak itu 35.000.
Tapi kalau di dinas pendidikan saja hanya sekitar 29.000. Nah, berarti di lapangan masih ada 19.000 teman kita yang belum tercover, termasuk mungkin di cabang yang hari-hari ini belum menggerakkan.